Episode 6, Banyak Energi, Pewaris Pengobatan. Ye Bufan berkata dengan percaya diri, selama masih ada nafas, aku bisa menyembuhkannya. He Shuang berkata, saya harap Anda dapat menyembuhkan rekan-rekan ini. Itu benar-benar tidak mudah bagi semua orang, kita menjalani hidup dan mati setiap hari, dan ada tua dan muda di rumah, jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera, mobil spotnya melaju ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Ye Bufan bertanya, ada apa? Apakah semua rekan Anda dirawat di rumah sakit pengobatan China? Tidak heran jika dia bertanya, sekarang pengobatan Tiongkok sedang menurun, dan tidak banyak orang yang percaya pada pengobatan Tiongkok, apalagi untuk penyakit mendadak seperti itu, mereka umumnya tidak memilih pengobatan Tiongkok untuk pengobatan. He Shuang berkata, tidak mungkin. Kemarin ketika mereka berdua jatuh sakit pada saat yang sama, mereka dikirim ke rumah sakit Jiangnan, tetapi sayang sekali semua pemeriksaan telah dilakukan, tetapi tidak ada masalah yang dapat ditemukan. Kemudian, pemimpin tim mengirim mereka ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan, berharap para praktisi pengobatan Tiongkok dapat menemukan solusinya. Sekarang di mana-mana penuh dengan mobil, dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan tempat parkir kosong, jadi dia mengendarai mobil langsung ke rumah sakit, dan berkata kepada Ye Bufan, ini mendesak, kamu pergi ke dokter untuk rekanku dulu, saya akan mencari tempat parkir. Ye Bufan mengangguk, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Begitu dia memasuki pintu, dia menabrak dua orang. Mereka adalah Ma Wenbo dan Zhu Linlin. Ini membuatnya kaget. Qin Cucu membeberkan tas LV palsu dan gelang granit di depan umum kemarin. Logikanya keduanya harus berpisah. Kenapa mereka bisa bersama lagi? Pada saat yang sama, dua orang juga melihatnya. Ternyata setelah Ma Wenbo memberi kompensasi kepada Ye Bufan 2 juta yuan, dia sangat membencinya, dan selalu merasa bahwa bersama Zhu Linlin memberinya kesenangan untuk membalas dendam. Jadi saya menemukan Zhu Linlin lagi, dan berjanji untuk membantunya dipindahkan ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan sebagai dokter magang melalui hubungan saya, dan mengatur pekerjaan di sini langsung setelah lulus. Meskipun Zhu Linlin sangat marah sebelumnya, tetapi kondisi keluarganya rata-rata tidak masalah. Sekarang sulit bagi mahasiswa untuk mencari pekerjaan, dan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan adalah rumah sakit besar, jadi mereka menyetujuinya karena kepentingan, jadi keduanya berkumpul kembali. Ma Wenbo melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat bayangan He Shuang, jadi dia merasa lega. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Bufan berkata, rumah sakit tidak dijalankan oleh keluargamu. Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda untuk apa saya di sini? Zhu Linlin berteriak, kamu benar sekali. Paman Tuan Muda Ma adalah direktur di sini. Rumah sakit ini mirip dengan rumah sakit keluarganya. Ye Bufan tersenyum dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah gelang palsu itu diracuni dan kamu datang menemui pamannya untuk perawatan medis? Kamu, Zhu Linlin memerah karena marah, dan berteriak, kamu Bufan, bukankah kamu hanya memiliki restoran? Apa bagusnya? Kamu bukan apa-apa ketika kamu datang ke rumah sakit. Sejujurnya, saya datang ke sini hari ini untuk mengikuti ujian magang. Tuan Muda Ma telah menjalin hubungan baik dengan saya. Hari ini hanya formalitas. Saya akan bisa datang ke sini untuk bekerja langsung setelah lulus nanti. Anda, seorang mahasiswa kedokteran, yang bahkan tidak dapat menemukan magang, sangat malu pada Anda. Kamu tidak perlu malu padaku, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Ye Bufan sangat ingin naik ke atas untuk menemui dokter, dan bergegas ke atas setelah berbicara. Melihat punggungnya, Zhu Linlin menginjak kakinya dan memarahi. Apa masalahnya? Tidak peduli betapa hebatnya itu, saya ditendang oleh wanita tua saya. Lupakan saja, jangan marah, Ma Wenbo berkata, kuharap dia tidak datang untuk mengikuti ujian magang hari ini.
kalau tidak aku akan meminta pamanku untuk memberinya pelajaran. Zhu Linlin berkata, artinya, jika dia juga di sini untuk mengikuti ujian, dia tidak boleh lulus. Di bangsal perawatan intensif di atas gedung, Liu Mingyang, Kapten Tim Polisi Kriminal, Xie Donglin, Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan Zhang Bai, Kepala Dokter, berkumpul di sekitar tempat tidur, menonton sebuah orang tua memberikan konsultasi medis kepada polisi di tempat tidur. Orang tua itu adalah Cao Xinghua, Kepala Baikautang, dan setelah dia memeriksa denyut nadi ketiga orang itu, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia bertanya, bagaimana diagnosis dari pengobatan barat? Dokter yang merawat, Zhang Bo, bergegas maju dan menjawab, diagnosis pengobatan barat adalah semuanya normal, tetapi suhu tubuh hipotermia, tetapi penyebabnya tidak dapat ditemukan. Liu Mingyang bertanya dengan penuh semangat, Cao Tua, bagaimana kabar saudara-saudaraku, penyakit apa yang mereka derita? Cao Xinghua berkata, nadi ketiga orang itu persis sama, semuanya tidak seimbang dan sangat kacau. Jika lelaki tua itu menebak dengan benar, mereka pasti terkontaminasi dengan sesuatu yang najis. Apa? Sesuatu yang najis? Bagaimana mungkin? Mata Liu Mingyang melebar dengan keras. Sebagai seorang polisi, dia tidak percaya pada beberapa hal. Cao Xinghua berkata, hal-hal najis yang saya bicarakan adalah yin qi. Itu adalah gejala yin qi memasuki tubuh. Oh, Liu Mingyang bertanya, Cao Tua, apakah kamu punya obatnya? Cao Xinghua menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya malu mengatakan bahwa, awalnya, pengobatan Tiongkok kuno berbicara tentang integrasi pengobatan, seni bela diri, dan misteri. Sangat disayangkan bahwa seni bela diri dan seni mistik pada dasarnya telah hilang dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan lebih dari separuh keterampilan medis yang tersisa telah hilang. Penyakit semacam ini benar-benar tidak berdaya bagi lelaki tua itu. Liu Mingyang berkata dengan cemas, Cao Tua, Anda adalah pemimpin di bidang pengobatan Tiongkok, bantu saya menemukan jalan. Xie Donglin menindaklanjuti dan berkata, ya, Tuan Cao, situasi orang-orang ini sangat tidak stabil, bahkan jika mereka pindah ke ibu kota kekaisaran, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kecelakaan di jalan. Rumah sakit mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit tiga orang di depan mereka. Jadi mereka mengundang Cao Xinghua, bahkan jika Tuan Cao tidak dapat disembuhkan, maka keadaan akan menjadi merepotkan. Cao Xinghua menepuk janggutnya dan berkata, tidak ada cara lain. Jika kamu ingin menyembuhkan orang-orang ini, sepertinya kamu hanya bisa meminta kakak seniorku untuk membantu. Liu Mingyang berkata dengan penuh harap, Cao Tua, bisakah kakak laki-lakimu menyembuhkan penyakit ini? Cao Xinghua berkata dengan ekspresi kagum, tentu saja, kakakku adalah pewaris sebenarnya dari sekolah kedokteran kuno, dan keterampilan medisnya luar biasa. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat dia sembuhkan. Zhang Bai bertanya dengan ragu, Cao Tua, dokter pengobatan tradisional Tiongkok mana yang terkenal adalah saudaramu? Aku belum pernah mendengar bahwa kamu memiliki saudara laki-laki lain sebelumnya. Cao Xinghua berkata dengan bangga, kakak laki-laki saya tidak menghargai ketenaran dan kekayaan. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Liu Mingyang berkata dengan penuh semangat, Cao Tua, situasinya mendesak, jadi saya menyusahkan Anda untuk mengundangnya agar segera datang. Jangan khawatir, aku akan segera meneleponnya. Cao Xinghua mengeluarkan ponselnya, menekan serangkaian nomor dan memutar nomor. Pada saat ini, ponsel merdu berdering di pintu, lalu pintu terbuka, dan Ye Bufan masuk dari luar. Ketika dia sampai di pintu, ponselnya berdering tepat saat dia melihat telepon. Dia lupa mengetuk pintu dan langsung masuk ke bangsal. Zhang Bai sedang menunggu dengan penuh harap Tuan Cao untuk menemukan kakak laki-lakinya. Ketika dia melihat seorang pemuda masuk tiba-tiba, dia berkata dengan tidak puas, apa yang kamu lakukan? Ini unit perawatan intensif, bisakah kamu masuk? Melihat Tuan Cao di kamar,
Ye Bufan menutup telepon dan berkata, "Saya di sini untuk menemui pasien." Zhang Bai berkata, "Lelucon, kami adalah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok di sini. Kapan giliranmu seorang pemuda tanpa rambut datang ke dokter?" Cao Xinghua melihat ekspresi Ye Bufan senang, dan berteriak, "Omong kosong, tutup mulut. Apakah kamu mendengar itu? Tuan Cao bilang kamu main-main, cepat keluar dari sini." Zhang Bo baru saja berbicara setengah jalan, ketika Cao Xinghua berkata dengan marah, "Aku berbicara tentang kamu, ini saudaraku." Mendengar kata-kata Cao Xinghua, mata mereka yang hadir hancur. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda ini ternyata adalah kakak laki-laki Cao. Dalam kesan semua orang, Cao Xinghua awalnya adalah seorang veteran di bidang pengobatan Tiongkok. Dengan moral dan prestise yang tinggi, kakak laki-lakinya juga harus memiliki janggut dan alis. Bagaimana dia bisa menjadi pemuda berusia 20-an? Zhang Bai kembali sadar, dan bertanya dengan ragu, "Tuan Cao, apakah Anda melakukan kesalahan? Ini benar-benar saudara Anda?" Cao Xinghua mengabaikannya sama sekali, melangkah maju dan membungkuk pada Ye Bufan. "Xinghua bertemu kakak senior." Saat ini, hati semua orang hancur, dan tidak heran mereka, pemandangan di depan mereka benar-benar tidak harmonis. Dengan kualifikasi dan usia Tuan Cao, adalah benar untuk menjadi tuan atau tuan dari orang ini di depannya, tetapi sekarang dia terus memanggilnya kakak laki-laki, yang benar-benar tidak dapat diterima. Cao Xinghua tidak memperhatikan pandangan orang lain, dia mengagumi dan menghormati senior ini dari lubuk hatinya. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, "Pernahkah kamu melihat situasi orang-orang ini?" "Aku baru saja melihat kakak senior. Orang-orang ini semua koma karena masuknya roh jahat. Sayang sekali aku terlalu bodoh untuk disembuhkan, jadi aku harus menyusahkan kakak senior untuk mengambil tindakan." Cao Xinghua berkata dengan hormat dan mengundang Ye Bufan ke samping tempat tidur pasien. Ye Bufan melirik ketiga orang ini dengan perasaan spiritualnya, dan menemukan bahwa tubuh mereka semua diselimuti aura abu-abu, yang memang merupakan gejala khas dari roh jahat yang memasuki tubuh. "Kamu benar dalam mendiagnosis, orang-orang ini memang terinfeksi roh jahat." Liu Mingyang kembali sadar dan berkata, ini, kakak senior ini, bagaimana kondisi saudara laki-laki saya, apakah mudah disembuhkan?" "Bukan masalah besar, hanya beberapa jarum saja sudah cukup." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dan mulai memberikan perawatan akupuntur kepada polisi pertama yang pingsan. Xie Donglin sedikit gelisah, menarik lengan baju Cao Xinghua dan berkata dengan suara rendah, "Cao tua, apakah ini benar-benar dapat diandalkan?" Melihat Ye Bufan yang masih sangat muda, dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah lelaki tua Cao ini terlalu tua untuk ditipu oleh orang lain. Di usia 20-an, saya khawatir dia bahkan tidak menghafal semua lagu sup, jadi bagaimana dia bisa menyembuhkan orang? Cao Xinghua berkata dengan tidak puas, "Kamu sebut apa itu? Kakak laki-lakiku pasti akan sembuh dari penyakitnya. Bagaimana mungkin itu tidak bisa diandalkan?" Xie Donglin awalnya ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi tiba-tiba melihat teknik akupuntur Ye Bufan, dan segera memanggil dengan ekspresi tumpul, Ini adalah 9 jarum untuk kembali ke jiwa. Apakah ini benar? Bukan. Apakah saya salah?" Cao Xinghua berkata dengan bangga, "Tentu saja itu benar. 9 jarum Hui Hun adalah keahlian khusus kakak laki-lakiku." Sebagai seorang praktisi pengobatan Tiongkok, Zhang Bai secara alami mengetahui nilai dari 9 jarum Hui Hun, dan matanya dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Apa yang Ye Bufan gunakan adalah set jarum ke-6 dari 9 jarum untuk kembali ke jiwa mengusir roh jahat. Ki sejatinya yang kacau dapat berupa yin atau yang, dan pada saat ini diubah menjadi ki yang kuat, ditambah dengan 9 jarum pembalik jiwa, dengan cepat mengusir roh jahat di tubuh orang di depannya. 5 menit kemudian, dia mengambil kembali jarum peraknya, dan polisi yang mengalami koma berat itu segera membuka matanya dan duduk dari tempat tidur.
Dia melihat sekeliling dan berkata kepada Liu Mingyang, "Kapten, mengapa saya di sini? Apa yang salah dengan saya? Bukankah seharusnya saya berada di lokasi survei?" Liu Mingyang berkata, "Xiao Wang, kamu akhirnya bangun. Kamu tiba-tiba pingsan selama penyelidikan tempat kejadian. Itu sebabnya kamu dikirim ke rumah sakit." Sekarang semua orang yakin dengan keterampilan medis Ye Bufan. Jumlahnya sangat banyak, dan mereka mengubah penyakit sehingga dua rumah sakit tidak berdaya. Mereka hanya membutuhkan beberapa jarum, dan dapat disembuhkan dalam beberapa menit. Cao Xinghua berkata dengan bangga, "Bagaimana, aku baru saja berkata, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kakak laki-lakiku." Segera, Ye Bufan juga menyelamatkan dua petugas polisi lainnya yang tidak sadarkan diri. Ketiganya dalam keadaan sehat, seolah-olah tidak pernah pingsan sama sekali. Saat ini, He Shuang datang dari luar, dan kaget saat melihat tiga rekannya yang sudah sembuh. Dia hanya memarkir mobil sebentar, dan semuanya sudah sembuh. Melihat semua orang mengelilingi Ye Bufan, dia melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana? Rekan-rekanku tidak akan mengalami gejala sisa, kan?" "Tentu saja tidak, mereka sudah pulih," Ye Bufan berkata, "tapi kamu tidak boleh pergi ke tempat itu pada malam hari, dan cepatlah melakukan pekerjaan apapun pada siang hari." Meskipun dia belum pernah ke komunitas Sanadu itu, dia bisa menebak bahwa itu pasti tempat yang sangat gelap. Karena yang qi di tubuh mereka lemah, orang-orang ini mengalami koma terlebih dahulu. Jika mereka tinggal sebentar, sisanya mungkin juga terinfeksi oleh yin qi jahat. Liu Mingyang percaya pada kata-kata Ye Bufan sekarang, dan melihat waktu, sudah hampir tengah hari. Dia berkata, "Dr. Ye, terima kasih atas bantuan Anda, waktunya sempit. Jadi mari kita ambil langkah dulu, dan kita harus bergegas menyelesaikan penyelidikan tempat kejadian." Setelah berbicara, beberapa orang buru-buru meninggalkan bangsal. He Shuang tidak lagi mengganggu Ye Bufan, dan pergi bersama Liu Mingyang dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, Xie Donglin berkata kepada Ye Bufan dengan tulus, "Dr. Ye, apakah Anda tertarik datang ke rumah sakit kami? Selama Anda bersedia datang ke rumah sakit kami sebagai dokter, Anda dapat mengatur kondisi lain sesuka Anda." Dia memang sangat bersemangat. Sekarang tren pengobatan tradisional Tiongkok lemah. Jika dokter hebat seperti itu dapat diundang untuk duduk sebagai penanggung jawab, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan berkembang di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan dekan, hati Zhang Bai tiba-tiba bangkit. Dia adalah dokter terbaik di rumah sakit sekarang. Jika pemuda di depannya ini datang ke rumah sakit, statusnya mungkin akan hilang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya menerima kebaikan Din Xie, tetapi saya terbiasa dengan kebebasan dan saya tidak ingin dikekang." Dia benar-benar ingin mengembangkan pengobatan Tiongkok, tetapi dia tidak ingin tunduk pada terlalu banyak kendala, apalagi memasuki suatu tempat di dalam sistem seperti rumah sakit. Intrik di sini terlalu rumit, tidak cocok baginya untuk berkonsentrasi melakukan pengobatan Tiongkok dengan baik. Ekspresi kekecewaan melintas di wajah Xie Donglin, dan kemudian dia berkata dengan enggan, "Dr. Ye, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Saya dengan sungguh-sungguh mengundang Anda untuk menjadi direktur kehormatan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kami. Anda hanya akan diminta untuk membantu ketika Anda menghadapi penyakit keras yang tidak dapat diatasi. Bagaimana pendapat Anda tentang gaji bulanan sebesar 50.000 yuan?" Ekspresi kecemburuan muncul di mata Zhang Bai. Sebagai dokter terbaik di rumah sakit, dia tidak bisa mendapatkan 50.000 yuan sebulan, dan dia diperlakukan seperti ini di usia muda. Ye Bufan memikirkannya, dan dengan kepribadiannya sendiri, bahkan jika pihak lain tidak memberinya uang, dia akan membantu jika dia mengalami penyakit yang sulit, dan masih ada gaji yang harus didapat. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan menjadi dekan kehormatan." "Bagus, Dr. Ye, saya akan mengirim seseorang untuk membuat surat janji temu nanti, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda dalam beberapa hari."
Xie Donglin berkata, Dokter Ye, ada satu hal lagi. Kami akan mengevaluasi beberapa siswa yang akan berlatih di rumah sakit. Saya ingin mengundang Anda dan Tuan Chao untuk mengevaluasi anak-anak muda ini bersama-sama. Chao Xinghua berkata, jika kakak mau, aku tidak masalah. Memikirkan Ma Wenbo dan Zhu Linlin yang bertemu di lantai bawah, Ye Bufan tersenyum dan berkata, ya, kebetulan saya punya waktu sekarang. Benar-benar hebat. Saya percaya bahwa Dr. Ye akan membantu rumah sakit kami memilih talenta cadangan yang sangat baik. Xie Donglin dengan gembira berkata kepada Zhang Bo, Dr. Zhang, Anda, Dr. Ye, dan Tuan Chao membentuk tim penilai, dan bekerja sama dengan dua ahli untuk menyelesaikan pemeriksaan magang. Mengerti kepala sekolah, Zhang Bai mengatakan ini, tetapi dia sangat tidak senang. Awalnya, dia bertanggung jawab atas penyelidikan ini, tetapi dalam sekejap mata dia menjadi peran pendukung orang lain. Yang paling penting adalah dia sebelumnya telah menunjuk beberapa pekerja magang melalui hubungannya, dan sekarang tiba-tiba Ye Bufan yang bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa bahagia tentang ini? Xie Donglin sama sekali tidak memperhatikan reaksinya, dan berkata kepada Ye Bufan, Dr. Ye, Tuan Chao, mari kita lihat siapa yang akan bekerja keras untuk menjadi ketua tim dari tim investigasi ini. Dalam hal senioritas, Chao Xinghua harus menjadi kandidat terbaik untuk pemimpin tim, tetapi lelaki tua itu sangat menghormati Ye Bufan. Itulah mengapa dia mengajukan pertanyaan ini. Benar saja, Chao Xinghua langsung berkata, saya hanya bisa menjadi siswa sekolah dasar di depan senior saya, dan tentu saja senior saya akan mengambil posisi sebagai pemimpin tim. Xie Donglin berkata, kalau begitu Dr. Ye harus bekerja keras. Ye Bufan tidak menyerah sama sekali, hanya mengangguk dan setuju. Sebagai pewaris sekolah kedokteran kuno, ia cukup percaya diri dengan keterampilan medisnya, belum lagi pemimpin tim penilai rumah sakit, bahkan Presiden Asosiasi Medis Dunia pun tidak akan memperhatikannya. Kalau begitu kalian berdua, ikut aku ke ruang konferensi kecil. Setelah selesai berbicara, Xie Donglin memimpin Ye Bufan dan Chao Xinghua menuju ruang pertemuan kecil, Zhang Bai mengikuti di belakang. Menurut kesepakatan sebelumnya, penilaian ini seharusnya sudah dimulai sejak lama, tetapi sedikit tertunda karena penerimaan kasus khusus ini secara tiba-tiba dari tim polisi kriminal. Mereka berempat turun ke lantai 5 tempat ruang konferensi kecil itu berada. Saat dia hendak masuk ke dalam, tiba-tiba seorang pemuda berusia 20-an keluar dari kamar mandi, melihat Ye Bufan dan berteriak, kakak ketiga, apakah itu kamu? Ye Bufan menoleh dan melihat bahwa pria itu adalah saudara keduanya Han Shuai di asramanya. Din Xie, kalian bertiga pergi dulu, dan aku akan menyapa kenalanku. Xie Donglin berkata, oke, ayo tunggu kamu di ruang pertemuan. Mereka bertiga memasuki ruang konferensi kecil sebelumnya. Ye Bufan berbalik dan mendatangi Han Shuai, mengulurkan tangannya dan meninju dadanya, kakak kedua. Kenapa kamu ada di sini? Di antara asrama, Han Shuai adalah yang memiliki kondisi terbaik. Ayahnya berkecimpung dalam bisnis bahan dekorasi bangunan dan memiliki latar belakang keluarga yang relatif kaya. Mereka juga yang paling rukun di hari kerja. Dia tahu bahwa kondisi keuangan keluarga Ye Bufan tidak baik, jadi dia merawatnya dengan baik di hari kerja. Dia pada dasarnya bertanggung jawab atas semua makanan di sekolah. Han Shuai bahkan menawarkan uang kepada Ye Bufan beberapa kali secara pribadi, tetapi semuanya ditolak. Dalam hal ini, Ye Bufan memiliki prinsipnya sendiri. Meskipun dia adalah saudara yang baik, dia tidak bisa melepaskan martabatnya sebagai seorang pria. Han Shuai mencengkeram dadanya dan berteriak kesakitan, persetan denganku? Apakah kamu meminum pil Dali? Kamu akan memukulku sampai mati. Maaf, melihatmu terlalu bersemangat, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tidak lama setelah Ye Bufan mencapai tahap pembangunan pondasi, dia tidak terlalu mahir dalam mengendalikan kekuatan, dan kekuatannya barusan agak lebih kuat. Kakak kedua,
Bagaimana kalau aku menggosoknya untukmu? Ayo, Homo, apakah ini sesuatu yang bisa kamu sentuh dengan santai? Han Sui menarik Ye Bufan untuk duduk di bangku di sebelahnya, dan berkata, "Aku belum pernah melihatmu sejak liburan. Apa kesibukanmu? Apakah kamu bekerja lagi? Kakak sudah lama mengatakan bahwa universitas telah menjagamu selama beberapa tahun terakhir. Tetapi kamu adalah orang yang keras kepala yang tidak setuju." Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Bukannya aku tidak setuju, tapi hargamu terlalu rendah." Meski itu hanya lelucon, dia masih tergerak oleh perhatian Han Sui. "Lupakan saja, aku tahu kamu menyelamatkan muka, jadi jangan bicarakan ini." Han Sui bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu juga mengikuti ujian magang?" Ye Bufan berkata, "Kamu salah, aku di sini untuk menjadi hakim." "Sialan, kamu membual tentang omong kosong sekarang dan wajahmu tidak memerah dan jantungmu tidak berdetak." Han Sui berkata, "Rumah sakit pengobatan Cina adalah salah satu rumah sakit utama kami di kota Jiangnan, dan kamu tidak bisa masuklah meski kau meminta hubungan. Kau tetap ingin menjadi hakim. Bermimpi betulkah?" Ye Bufan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia berkata, "Lalu kenapa kamu di sini? Apakah kamu juga di sini untuk mengikuti ujian?" "Saya datang ke sini hanya untuk membuat kecap. Ayah saya bersikeras memaksa saya untuk datang. Ambisi saya adalah menjadi taipan keuangan. Dia bersikeras menjadikan saya seorang dokter. Itu benar-benar bohong pada anak saya." Impian ayah Han Sui adalah menjadi seorang dokter, tetapi sayangnya dia tidak dapat mewujudkannya. Sekarang dia ingin putranya memenuhi keinginannya, tetapi Han Sui tidak menyukai profesi sebagai dokter. Ye Bufan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin lulus? Tunggu sebentar. Aku hakimnya. Tidak apa-apa menjagamu karena hubungan saudara kita. Semakin Anda menyombongkan diri, semakin energi Anda." Han Sui berkata, "Saya tidak ingin menjadi dokter. Setelah saya lulus dari universitas, saya akan berbisnis dengan orang tua itu. Siapapun yang membiarkan saya lulus akan menipu saya." Mengetahui temperamen saudara baiknya, Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa lagi. Han Sui berkata, "Ngomong-ngomong, aku baru saja bertemu Zhu Linlin di lantai bawah, dan dia bersama pria lain. Apa yang terjadi?" Mereka bertiga awalnya berada di kelas yang sama, dan mereka sangat jelas tentang hubungan antara Ye Bufan dan Zhu Linlin. "Kami sudah putus," kata Ye Bufan dengan tenang. Han Sui berkata dengan marah, "Apakah wanita itu melakukan kesalahan padamu, saudaraku? Biarkan aku melampiaskan amarahmu untukmu." Ye Bufan meraihnya dan berkata, "Lupakan saja, masa lalu sudah berakhir. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia." Han Sui berkata, "Itu benar. Sudah kubilang kalian berdua tidak cocok, tapi kamu tidak mendengarkan sebelumnya. Aku akan mencarikan yang bagus untukmu nanti." Pada saat ini, seorang perawat kecil membuka pintu ruang rapat kecil dan berteriak keluar, "Wawancara akan segera dimulai, dan mereka yang ingin berpartisipasi dalam wawancara magang datang ke sini dan mendaftar." Han Sui berkata, "Ayo pergi, ayo masuk. Formulirnya masih harus pergi. Kalau tidak, orang tua itu akan mematahkan kakiku ketika aku kembali." Keduanya berjalan ke ruang konferensi bersama. Han Sui menarik Ye Bufan dan menunjuk kedua kursi di barisan belakang dan berkata, "Ayo duduk di sini saja, fix silaturahmi." Ye Bufan berkata, "Kakak kedua, kamu duduk di sini dulu, aku akan ke depan." Han Sui berkata, "Jangan ribut, para juri sudah duduk di atas panggung. Jika kamu ribut, itu akan mempengaruhi nilaimu." Saat ini, Ma Wenbo dan Zhu Linlin yang duduk di sebelahnya juga melihat Ye Bufan. Ekspresi Zhu Linlin berubah, dan dia berkata, dia benar-benar datang untuk mengikuti ujian. "Tidak ada gunanya datang ke sini, tidak mungkin dia lewat bersamaku. Biarkan saja kita melampiaskan amarah kita." Ma Wenbo awalnya bukan siswa yang berpartisipasi dalam wawancara, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Tetapi dia adalah keponakan Zhang Bai,
dan dia akrab dengan perawat kecil di sini, jadi dia bergaul dengan Zhu Linlin. Zhu Linlin berkata dengan getir, "Benar, beritahu paman, dia tidak boleh diizinkan lewat." Meskipun dia sudah putus dengan Ye Bufan, dia tidak bisa melihat betapa baiknya pria ini, dan semakin tidak memuaskan hidupnya, semakin bahagia dia. "Aku akan mengirim pesan ke pamanku sekarang, dan aku akan memberinya 0 poin nanti, lalu mengusirnya." Seperti yang dikatakan Ma Wenbo, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak mengirim pesan ke Zhang Bai. Tetapi saat ini dia melihat Ye Bufan berjalan menuju panel juri dan benar-benar duduk di kursi di tengah. Ada apa? Siapa pemuda ini? Dan kenapa dia duduk di meja juri? Bukankah itu Ye Bufan? Apa dia gila? Kenapa kita duduk di depan? Ada total lebih dari selusin siswa yang datang untuk mengikuti ujian hari ini, dari sekolah yang berbeda, dan beberapa dari mereka berasal dari Universitas Kedokteran Jiangnan, dan mereka semua mengenal Ye Bufan. Semua orang tidak mengerti mengapa siswa yang seharusnya mengikuti ujian tiba-tiba duduk di kursi juri, atau di tengah. Ma Wenbo benar-benar tercengang, dan bahkan berhenti mengirim pesan. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Ye Bufan. Han Shuai juga tertegun. Ada apa dengan anak ketiga? Apakah ini halusinasi yang serius? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang hakim? Diam, suara megah Xie Donglin terdengar di tempat tersebut, dan semua orang yang hadir tahu bahwa ini adalah direktur Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok, dan segera menutup mulut mereka. Dia berkata, "Saya Xie Donglin, Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Saya menyambut semua siswa untuk berpartisipasi dalam ujian magang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota panel juri hari ini. Ini adalah Dr. Zhang Bo kami. Ini adalah Ten Chao Xinghua, seorang ahli pengobatan Tiongkok tradisional di kota Jiangnan, dan ini adalah Dr. Ye Bufan, pemimpin juri kami hari ini." Ketika mereka mengatakan bahwa dua orang di depan baik-baik saja, semua orang bertepuk tangan. Tetapi ketika berbicara tentang Ye Bufan, semua orang tercengang. Mulut Han Shuai sangat besar sehingga dia bisa memasukkan telur ke dalamnya. "Aku akan bercinta. Apa yang dikatakan saudara ketiga itu benar, dia benar-benar hakim hari ini." Kedua Zhu Linlin bahkan lebih tidak percaya. Baru saja mereka menertawakannya karena bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, dan kemudian mencoba menggunakan koneksinya untuk mengusirnya. Akibatnya, dia berubah menjadi juri dan pemimpin hari ini dari tim penilai. Ma Wenbo mengulurkan tangannya dan mencubit pahanya dengan keras. Rasa sakit yang parah membuatnya menyeringai, dan dia hampir berteriak untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Xie Donglin berkata, "Oke, mari kita mulai wawancara secara resmi sekarang, dan siswa pertama yang berpartisipasi dalam penilaian, Zhu Linlin, akan tampil di atas panggung." Kali ini hanya ada 3 tempat, dan Ma Wenbo telah membuka jalan dengan Zhang Bai sebelumnya, membiarkan Zhu Linlin lewat terlebih dahulu, agar tidak ditempati oleh orang lain. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dekan, yang tidak pernah menanyakan hal sepele seperti itu, akan secara pribadi duduk di sini untuk memimpinnya, dan para hakim juga telah digantikan oleh Ye Bufan dari Zhang Bai sebelumnya. Meski merasa tak berdaya, Zhu Linlin tetap berjalan ke atas panggung dan membungkuk kepada 3 orang juri. Chao Xinghua bertanya, "Siswa, izinkan saya mengajukan pertanyaan pertama. Bagaimana Anda memahami kultivasi yang tidak dilihat siapapun, dan pikiran yang mengenal Tuhan?" Sebagai seorang dokter tradisional Tionghoa kuno, dia sangat mementingkan budidaya etika medis. Jadi dia menggantung bait ini di depan aula Baikao. "Saya pelajaran Zhu Linlin tidak terlalu bagus pada hari kerja, dan kali ini dia diberitahu bahwa dia hanya formalitas dan pasti akan diterima, dan dia tidak melakukan persiapan apapun." Dia belum pernah mendengar pertanyaan Chao Xinghua pada hari kerja, jadi bagaimana dia bisa menjawabnya? Wajahnya yang cemas berubah pucat dalam sekejap. Zhang Bai diam-diam menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Chao tua, perguruan tinggi tidak mengajarkan banyak tentang etika kedokteran.
mengapa kita tidak mencoba pertanyaan lain dan menanyakan beberapa pengetahuan profesional? Ye Bufan segera mengerti. Sepertinya yang disebut hubungan Zhu Linlin adalah Zhang Bai di sampingnya. Penatua Cao mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya perbedaan antara Baizi dan Baizu?" Atractylodes macrocephala dan Angelica dahurica adalah dua obat tradisional Tiongkok yang sangat umum. Mereka memiliki bentuk yang mirip dan efek obat yang mirip. Jika Anda tidak berhati-hati, mudah untuk membingungkan kedua bahan obat tersebut. Jadi dia mengeluarkannya sebagai pertanyaan dan menanyakannya secara terpisah. Zhu Linlin tercengang lagi. Meskipun dia juga seorang mahasiswa dari Departemen Pengobatan Tradisional Cina, dia tahu sangat sedikit tentang pengobatan Cina. Bagaimana dia bisa mengetahui perbedaan antara Atractylodes macrocephala dan Angelica dahurica? Melihat masalah itu akan berantakan, Ma Wenbo di antara hadirin terus mengedipkan mata pada Zhang Bai, memanggilnya untuk membantu. Zhang Bai berkata lagi tanpa daya, "Tuan Cao, mereka belum meninggalkan sekolah. Pertanyaan ini mungkin terlalu profesional. Mengapa kita tidak mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih sederhana?" Wajah Cao Xinghua tiba-tiba menjadi gelap. Jelas bahwa Zhang Bai berbicara untuk wanita ini. Pada saat ini, Ye Bufan berkata, "Dr. Zhang, menurut Anda masalah apa yang sederhana? Bagaimana dengan Tang To, sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok? Ini seharusnya yang paling sederhana, bukan?" Zhang Bai juga merasa malu, dan berkata dengan malu, "Ini baik-baik saja." Ye Bufan mencibir dan berkata kepada Zhu Linlin, "Kalau begitu kamu bisa melafalkan lagu Sup." Dia sangat mengenal wanita ini. Ketika mereka bersama, dia mendesak Zhu Linlin untuk melafalkan lagu Sup berkali-kali. Tetapi wanita ini mengabaikannya dan lebih peduli tentang makan, minum, dan bersenang-senang. Saat itu, keduanya memiliki hubungan yang baik, dan dia menyayangi Zhu Linlin. Jadi dia tidak mempedulikannya. Sekarang sepertinya ini hanya kebiasaan malas. Aku tidak akan." Zhu Linlin menggigit bibirnya dan mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Pada saat ini, dia membenci Ye Bufan sampai mati di dalam hatinya. Jika pria ini tidak tiba-tiba melompat keluar, bagaimana dia bisa begitu malu? Cao Xinghua berkata dengan marah, "Saya tidak tahu ini dan saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu apa yang telah Anda pelajari di sekolah kedokteran selama ini. Bagaimana Anda mendapatkan keberanian untuk mengikuti ujian di sini? Anda gagal dalam penilaian kali ini, jadi kembalilah dan pelajari pengetahuan profesional Anda." Melihat Cao Xinghua membuat kesimpulan secara langsung, Zhang Bai menahan diri dan berkata, "Tuan Cao, menurutku citra teman sekelas wanita ini cukup bagus. Tidak apa-apa jika dia tinggal di rumah sakit dan mengolahnya. Dia juga dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, dan tadi malam dia menepuk dadanya dan setuju dengan Ma Wenbo, kalau tidak dia akan kehilangan muka di depan keponakannya. Selain itu, keluarga Ma adalah orang kaya, dan dia berencana meminta saudara perempuannya untuk membelikannya mobil." Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Bufan dan Cao Xinghua bisa memberinya wajah, tapi dia tidak menyangka Cao Xinghua akan marah begitu dia mengatakan itu. "Dr. Zhang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kita mencari kontes kecantikan atau merekrut pekerja magang? Apa artinya jika Anda memiliki citra yang baik, Anda bisa lulus? Tetapi bagaimana dengan siswa lain yang ahli dalam keterampilan medis? Apakah adil bagi mereka?" Xie Donglin duduk di sebelahnya. Awalnya dia tidak ingin mengganggu pekerjaan para juri, tapi sekarang dia tidak tahan lagi, dan berkata dengan wajah dingin, "Zhang Bo, apakah kamu tahu siapa kamu sedang mengerjakan? Mulai sekarang, Anda tidak perlu menjadi juri, dan pekerjaan seleksi akan diserahkan kepada Dr. Ye dan Tuan Cao." "Ya, Dekan," Zhang Bai berkata dengan sedih. Dia awalnya berpikir bahwa Dekan dan Cao Xinghua akan memberinya wajah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ye Bufan melirik Zhu Linlin dengan main-main, "Siswa, hasil ulasan Anda tidak memenuhi syarat, ayo turun."
Melihat kepastian masalah ini dirusak seperti ini, Zhu Linlin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan berkata dengan marah, "Ye Bufan, ini semua salahmu." Cao Xinghua berkata dengan tidak puas, "Apa yang kamu bicarakan? Gadis kecil, aku tidak tahu harus bertanya apa, dan aku bahkan menyalahkan orang lain." Saya tidak yakin. Tuan muda Ma Wenbo kehilangan kesabarannya, tiba-tiba berdiri dari samping, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Dia hanyalah mahasiswa biasa dari Universitas Kedokteran Jiangnan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk duduk di sini sebagai hakim?" Melihat seseorang berani mempertanyakan identitas Ye Bufan, wajah Xie Donglin menjadi gelap, dan dia berkata, "Dr. Ye adalah keturunan dari 9 Jarum Huihun, Direktur Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan kami, dan kakak laki-laki dari Ten Chao dari Baikautang. Apakah menurutmu dia memenuhi syarat duduk di sini?" Saya Ma Wenbo adalah seorang playboy yang tidak melakukan bisnis dengan benar, dan belum pernah mendengar tentang 9 Jarum Huihun. Tetapi Direktur Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok dan kakak laki-laki Cao Xinghua, keduanya sangat mengejutkannya hingga dia tercengang. Bagaimana seorang siswa yang belum lulus menjadi Presiden Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Cina, dan bagaimana dia menjadi kakak senior itu? Sebelum dia sadar kembali, Ye Bufan berkata kepada Xie Donglin, "Dekan Xie, bukankah semua siswa yang datang untuk mengikuti ujian hari ini, bisakah semua orang ikut serta sesuka hati?" Xie Donglin segera bertanya balik, dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk?" Ma Wenbo keluh lagi, dia datang melalui hubungan pamannya, tetapi dia tidak bisa menceritakan masalah itu di depan dekan, kalau tidak dia bahkan bisa menipu pamannya. Xie Donglin melambai kepada 2 penjaga keamanan di sebelahnya, "Lempar dia untukku." 2 penjaga keamanan kekar datang dan mencengkeram kerah Ma Wenbo tanpa ragu-ragu, dan menyeretnya keluar dari ruang konferensi kecil. Zhu Linlin tahu bahwa tidak ada artinya tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia mengikuti Ma Wenbo dan lari. Keduanya datang ke sini dengan angkuh, menertawakan kurangnya kualifikasi Ye Bufan, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong, dan dia menjadi presiden kehormatan di sini. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Investigasi selanjutnya menjadi lancar. Setelah Ye Bufan dengan hati-hati menyaring siswa ini, dia meninggalkan 3, dan Han Shuai, yang bermain kecap, secara alami tidak dipilih. Setelah pemeriksaan, Xie Donglin berkata, "Dr. Ye, Tuan Chao, Anda telah bekerja keras, sekarang waktunya makan siang, mari kita makan bersama." Ye Bufan berkata, "Saya minta maaf untuk berterima kasih kepada kepala sekolah. Saudara laki-laki saya masih menunggu saya, ayo pergi di lain hari." Xie Donglin berkata, "Baiklah, saya akan mengirimkan surat pengangkatan ke Dr. Ye dalam beberapa hari." Ye Bufan meninggalkan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan bersama Han Shuai, dan menemukan restoran Sichuan tidak jauh dari sana. Keduanya memesan 1 kotak bir dan duduk di sana untuk minum. Setelah menuangkan cangkir untuk mereka berdua, Han Shuai bertanya, "Kakak ketiga, Anda telah menyembunyikannya cukup dalam. Saya tidak akan bertanya tentang 9 Jarum Kebangkitan Jiwa. Kapan Anda menjadi Direktur Kehormatan Jiangnan Tradisional Chinese Rumah Sakit Kedokteran? Kapan kamu menjadi kakak senior Cao?" Berita barusan hampir membuatnya tercengang. Meskipun pengobatan Tiongkok sedang mengalami penurunan, Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan juga merupakan salah satu rumah sakit teratas. Banyak lulusan luar biasa dari perguruan tinggi mereka tidak dapat masuk. Tetapi sekarang Ye Bufan telah mencapai langit dalam 1 langkah dan langsung menjadi dekan kehormatan di sini, yang bahkan membuatnya memikirkannya. Ada juga Tuan Cao Xinghua. Tuan Cao, seorang tokoh terkenal dalam pengobatan Tiongkok di kota Jiangnan. Para guru di perguruan tinggi sering menggunakannya sebagai contoh untuk menetapkan tujuan hidup mereka. Untuk pria sebesar itu menjadi junior kakaknya, itu masih terasa seperti mimpi baginya. Ye Bufan berkata, "Ya,
Hari ini saya baru saja membantu rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan untuk menyembuhkan 3 pasien. Mereka mengira keterampilan medis saya bagus, dan direktur mempekerjakan saya sebagai direktur kehormatan, jadi saya setuju. Han Sui bertanya, bagaimana dengan saudara laki-laki Tuan Chao, apa yang terjadi? Ceritanya panjang, mari kita bicarakan nanti ketika kita punya kesempatan. Ye Bufan benar-benar tidak bisa menjelaskan warisan sekolah kedokteran kuno, jadi dia memainkan mata yang ceroboh. Untungnya, Han Sui juga orang yang bijaksana, mengetahui bahwa setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Karena saudara laki-laki itu tidak mau memberitahu, dia tidak bertanya lagi. Dia berkata, putraku yang ketiga, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Ye Bufan baru saja meminum seteguk bir ke mulutnya, dan hampir tersedak saat mendengar kata-katanya. Kedua, maksudmu itu cinta pada pandangan pertama? Han Sui mengangguk putus asa dan berkata, ya, saudaraku, saya telah menikmati bunga selama bertahun-tahun, dan akhirnya saya bertemu seseorang yang saya sukai. Oke, berhentilah menyombongkan diri. Pegang ponselmu untuk menonton video kecil setiap hari. Apakah itu disebut Zoni Huachong? Ye Bufan berkata, katakan padaku, gadis mana yang sangat sial sehingga kamu menyukainya? Han Sui berkata, namanya Si Yuting, dan dia adalah bunga dari Departemen Keuangan Universitas Jiangnan. Tidak hanya dia sangat cantik, tetapi dia juga seorang wanita berbakat yang terkenal. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki keduanya bakat dan penampilan. Ye Bufan berkata, gadis yang begitu baik jatuh cinta padamu. Tentu saja, kakakku bertanggung jawab atas kecantikan Universitas Kedokteran Jiangnan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak disukai oleh para gadis? Han Sui berkata, tapi sekarang masih ada sedikit masalah. Ada seorang anak laki-laki mengejar Yuting bersamaku. Ye Bufan berkata, bukankah kamu mengatakan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama? Mengapa masih ada orang yang mengejarmu? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi Yuting masih ragu. Meskipun aku memiliki keunggulan absolut, dia belum membuat keputusan akhir. Ye Bufan terlalu jelas tentang temperamen kakaknya, dan berkata sambil tersenyum, apakah ini yang kamu sebut cinta pada pandangan pertama? Kamu menyebutnya cinta tak berbalas. Cinta tak berbalas apa? Hanya ada sedikit perbedaan antara aku dan Yuting. Selama kita melangkah lebih jauh, dia akan menjadi adik iparmu. Han Sui menarik lengan Ye Bufan dan berkata, jadi, kamu harus membantu saudara dalam masalah ini. Ye Bufan berkata, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menggoda seorang gadis. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tentu saja aku bisa membantu. Besok adalah hari ulang tahun Yuting. Anak itu pasti akan pergi juga. Kamu akan membela adikku dan aku ketika waktunya tiba, dan membantuku menumbuhkan wajahku ketika waktunya tepat. Aku pasti akan melakukannya, bisa membawa adik iparmu kembali. Karena saudara yang baik membutuhkan bantuan, Ye Bufan secara alami berkewajiban. Dia berkata, oke, aku akan pergi ke sana bersamamu besok. Kakak yang baik, kamu sangat setia. Han Sui minum dengan Ye Bufan, dan kemudian berkata, aku akan meneleponmu ketika waktu dan tempat sudah ditentukan besok. Setelah itu, keduanya mulai minum dengan gembira. Di masa lalu, Ye Bufan bukanlah tandingan Han Sui dalam hal kapasitas alkohol, tapi sekarang dia adalah orang yang kuat dalam tahap pendirian yayasan, dan dia dapat mencerna semua alkohol hanya dengan satu gerakan sederhana energi sejati. Makan ini berlangsung sampai malam, dia baik-baik saja, Han Sui sudah mabuk. Setelah naik taksi, dia mengirim Han Sui pulang, dan kemudian pergi sendirian menuju kota barat kota Jiangnan. Setelah mendengarkan pengenalan situasi He Shuang hari ini, dia menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan komunitas Sanadu. Jika tidak, tidak akan ada roh jahat yang begitu kuat, dan 3 kecelakaan tidak akan terjadi dalam sebulan. Lokasi komunitas Sanadu agak terpencil,
dengan Gunung Qingling di kota Jiangnan di belakangnya, dan di depannya ada aliran kecil yang disebut Lan Huaxi. Pemandangan di sini terlihat sangat indah, dan udaranya sangat segar. Sekarang lalu lintas semakin berkembang. Orang terbiasa menjauh dari hiruk-pikuk kota pada malam hari, sehingga ide membangun area villa di sini sangat bagus. Sangat disayangkan bahwa setelah kejadian seperti itu terjadi satu demi satu, pembangunan seluruh komunitas terhenti, dan tidak ada yang peduli dengan kantor penjualan. Hampir tengah malam ketika Ye Bufan datang ke gerbang komunitas, berdiri di sini, dia sudah bisa merasakan roh jahat yang kuat di dalam. Seolah-olah suhunya tiba-tiba turun beberapa derajat. Dia melihat sekeliling, dan seharusnya ada banyak energi spiritual di sini. Mengapa ada roh jahat yang begitu berat?